apakah kita benar-benar memahami apa yang disampaikan oleh orang lain? Dalam proses komunikasi, seringkali pesan yang dikirim tidak sama dengan pesan yang diterima. Kenapa ya hal itu bisa terjadi? Video PJBL ini akan mengupas rintangan dalam komunikasi yang paling sering kita ketemui, baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Mulai dari salah paham antara kata mangga dan juga kata permisi, hingga perbedaan makna dalam gestur penghormatan. Semua perbedaan ini berakar pada komponen-komponen komunikasi, khususnya komunikasi verbal dan juga nonverbal. Budaya yang berbeda dapat membuat satu kata bermakna ganda, dan satu gerakan tubuh dimaknai dengan cara yang bertolak belakang. Mari kita saksikan 5 skenario nyata yang memperlihatkan 4 bentuk kesalahpahaman komunikasi lintas budaya. Teman-teman, kalian tahu nggak sih katanya di angkatan kita tuh perlu ada anak baru ya? Emang iya ya? Iya katanya. Oke. Yang ini bukan? Oh, Iya benar-benar itu katanya. Oh, gabung ya? Boleh boleh. Enggak. Kamu yang anak baru itu ya? Iya. Oh, nama kamu siapa? Lita. Oh Lita, kamu sekarang jadi mana Lita? Medan, kenapa kok banyak tanya? Ih, kan aku dari dulu aku di mana ya? Iya ini kita lagi baik-baik ya padahal. Enggak, kalau orang Medan tuh emang bicara kayak gini, jadi dia agak Jadi kamu nggak beneran marah kan? Enggak, memang cara bicara aku kayak gini. kayak sorry ya. Logat Batak dikenal tegas, lantang, dan berintonasi tinggi sehingga sering dianggap keras oleh suku lain. Padahal gaya bicara ini mencerminkan karakter masyarakat Batak yang terbuka dan percaya diri. Hal ini berbeda dengan logat Jawa yang lembut dan penuh tata krama atau logat Sunda yang halus dan ramah. Perbedaan logat ini sering menimbulkan salah paham dalam komunikasi lintas budaya. Karena itu, memahami perbedaan logat penting agar komunikasi antar suku tetap saling menghargai dan efektif. Maafkan nggak sih? Aku mau beli cemilan. Iya nggak sih dengan crispy yang perkis itu loh. Oh iya. Kenapa gue? Dengan crispy yang mana sih? Itu loh yang di situ. Iya ada toppingnya banyak itu loh. Yang kaca. Yang aku bisa. Iya aneh banget. Masa dia beli pakai tepung digoreng? Iya. Aneh banget. Aku berair kan. Iya kan bisa kan? Bisa tuh papaya. Bisa sih. Papaya kan mana kita mana kita papaya. Papaya tuh bahasa mana? Kalau bahasa Sunda kita papaya. Oh, kalau di Jawa itu pisang. Aneh banget ini kita tuh pakai papaya. Emang bahasa kita yang beda nih. Oh, jadi beda ya artinya. Baru tahu kita belajar. Dari perbedaan makna kata gedang antara bahasa Jawa dan Sunda, kita dapat memahami bahwa komunikasi lintas budaya menuntut adanya kesadaran terhadap perbedaan makna bahasa dan konteks budaya. Dalam komunikasi antar budaya, satu kata yang sama bisa memiliki arti berbeda di budaya lain, sehingga apabila tidak ada pemahaman yang sama, dapat timbul salah tafsir atau miskomunikasi. Pelajaran yang dapat diambil adalah pentingnya kepekaan budaya atau cultural awareness dan klarifikasi makna dalam berkomunikasi. Seorang komunikator perlu berhati-hati menggunakan bahasa, memahami latar belakang lawan bicara, dan memastikan pesan yang disampaikan dapat diterima sesuai maksud sebenarnya. Dengan begitu, proses komunikasi dapat berjalan efektif dan harmonis meskipun berasal dari latar budaya yang berbeda. Aku belinya tuh di Shopee. Terus harganya teh kayak lagi ada diskon gitu tahu. Asalnya teh 50.000. Terus pas dapat voucher gitu teh jadi 25.000 gitu. Ih, murah banget. Kamu itu beli baju pasarnya atau apa sih jadi kayak Kita lagi lihat enggak itu maaf ya tadi aku kalau kasar bahasa Sundanya. Biasanya kalau bahasa Sunda kayak ada hashtagnya gitu. kirain dia mau teh ya. Bagus teh. Orang Sunda dikenal sering menggunakan kata teh dalam percakapan sehari-hari. Kata ini sebenarnya bukan merujuk pada minuman, melainkan berfungsi sebagai partikel penegas atau penjelas fakta.
Jadi, ketika seseorang dari Sunda mengakhiri kalimatnya dengan kata T, itu menandakan bahwa ia sedang memberikan penekanan terhadap maksud ucapannya. Namun, kesalahpahaman sering terjadi ketika lawan bicara, terutama yang bukan penutur Sunda, mengira bahwa yang dibicarakan adalah minuman teh. Akibatnya, percakapan menjadi keluar dari topik dan menimbulkan rintangan dalam komunikasi, karena pesan tidak dipahami sesuai dengan konteks sebenarnya. Dalam kajian ilmu komunikasi, hal seperti ini termasuk ke dalam paralanguage, yaitu bagian dari komponen komunikasi verbal yang berkaitan dengan nada suara, intonasi, serta gaya berbicara. Ketika unsur paralanguage ini disalahartikan, misalnya dianggap tidak serius ataupun bermakna lain, maka dapat menimbulkan 4 bentuk kesalahpahaman dalam komunikasi. Untuk mengatasinya, penting bagi lawan bicara untuk memverifikasi atau mengklarifikasi maksud sebenarnya agar pesan dapat diterima dengan tepat dan tujuan komunikasi tercapai dengan efektif. Nah, kalau di Jepang itu kalau nyapa kita bisa nunduk. Sorry ya. Duluan ya. Dalam komunikasi lintas budaya, setiap negara memiliki cara berbeda untuk menunjukkan rasa hormat. Di Jepang, bentuk salam yang paling umum adalah dengan menundukkan badan atau yang dikenal dengan istilah ojiki. Gerakan ini bukan hanya sekedar sapaan, tetapi juga mencerminkan nilai kesopanan, kerendahan hati, dan rasa hormat kepada orang lain. Semakin dalam dan lama seseorang menunduk, semakin besar pula penghargaan yang ingin disampaikan. Ojiki tidak hanya dilakukan sebagai bentuk memberi salam, tetapi juga bisa dilakukan ketika berterima kasih atau meminta maaf. Bagi masyarakat Jepang, menunduk dianggap lebih sopan daripada berjabat tangan. Namun, dalam komunikasi lintas budaya, mereka juga beradaptasi dengan cara barat, yaitu berjabat tangan ketika bertemu orang asing. Hal ini menunjukkan bahwa memahami perbedaan budaya sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman, serta agar komunikasi dapat berjalan dengan baik. Nggak tahu bangga apaan sih? Buah kali. Mangga, kita ditawarin mangga. Itu bahasa apaan deh? Bahasa mangga adalah salah satu bentuk penggunaan bahasa yang berasal dari budaya masyarakat Jawa. Kata mangga dalam bahasa Jawa berarti permisi ataupun silahkan, tetapi sering disalahartikan oleh orang yang tidak memahami budaya tersebut karena mengira merujuk pada buah mangga. Misalnya pada video tersebut ada beberapa orang yang sedang mengobrol santai, lalu ada seseorang lewat sambil berkata, "Mangga." Orang luar Jawa mungkin mengira orang itu sedang menawarkan buah, padahal sebenarnya sedang menunjukkan rasa sopan santun. Situasi ini menunjukkan pentingnya komunikasi lintas budaya, yaitu kemampuan memahami makna dan konteks bahasa dari budaya lain. Dalam contoh tersebut, bentuk interaksi yang terjadi termasuk juga dalam komunikasi verbal, karena menggunakan kata-kata untuk menyampaikan pesan, meskipun maknanya bisa berbeda tergantung pada latar budaya masing-masing.